di publik. Tokoh kita Pak Wakil Kleng ya. Saya yang peduli lingkungan. Ya. Kampung saya nggak mau dikotorin seperti ini karena kampung saya tadinya asri. Nggak mau ada tempat sampah. Ini di kampung mana Wagir 1? Wagir 1 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, merdeka. Rekan-rekan Paskawan Channel dimanapun berada, para viewer, para subscriber yang saya banggakan, pada kesempatan malam hari ini, tepatnya di Desa Wagir 1, di Dusun Wagir 1, Desa Bule, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Kita coba membuat konten terkait dengan permasalahan kebersihan. Di samping saya sudah ada Kang Bubun selaku tokoh muda dan juga tokoh setempat tentang budaya kearifan lokal, tentunya terkait dengan kebersihan lingkungan. Gimana Kang Bubun, kabarnya sehat? Alhamdulillah Kang, baik. Alhamdulillah. Gini Kang, kita beberapa kali buat konten tepatnya di Desa Bengle ini. Ada sekitar bulan lalu kita juga sudah menayangkan terkait dengan budaya lokal kebersihan lingkungan kita, tepatnya di Dusun Buniaga ya Kang. Pada saat itu ditemui dengan Bapak mantan wakil yaitu Bapak Rali terkait dengan kebersihan. Adapun responnya sejauh ini teman-teman, khususnya warga masyarakat Desa Bengle, ini tidak ada timbal balik, tidak ada langkah keseriusan yang dilakukan oleh aparatur setempat, baik itu dinas kebersihan lingkungan maupun dinas kebersihan yang ada di kecamatan maupun desa maupun juga kabupaten. Tentunya kami bersama dengan tokoh masyarakat menemukan kembali nih Kang, fenomena kejadian terkait dengan kearifan lokal kita sangat disayangkan. Kali ini tepatnya di depan pemancingan Ajo ya Kang? Iya. Depan pemancingan Ajo, yaitu di Dusun Wagir 1. Nah, gimana nih Kang, melihat kondisi seperti ini, apa yang kira-kira unek-unek yang bisa disampaikan terkait dengan tentunya semakin bertambahnya jumlah penduduk juga ini menjadi catatan buat aparatur desa, baik lingkungan desa, kecamatan maupun kabupaten untuk konsen tentang tata tertib dan juga tentang budaya kearifan lokal khususnya kebersihan ini. Gimana Kang tanggapannya Kang? Oke, sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka. Nah, kali ini kita tentang membahas apa nih Kang? Membahas apa yang ada di lingkungan kan ya? Betul. Nah, untuk saat ini mungkin saya sebagai masyarakat setempat saya kecewa dengan adanya kekumuhan yang ada di dusun kami. Dikarenakan bahasa sebelum-sebelumnya tidak ada yang namanya sampah menggunung di tengah jalan atau seperti itu. Karena dulu itu intinya masih asri lah gitu kan. Ya. Kalau bukan kita yang harus, intinya kalau bukan kita yang harus membersihkan atau memantau, ya siapa lagi gitu kan. Karena tidak ada kepedulian dari pemerintahan desa, paling tidak ada dari semenjak contoh yang seperti di Kerajaan Dua itu Kang. Betul. Itu kan tidak ada kelanjutannya sama sekali. Jadi intinya kalau bukan kita yang menjaga lingkungan sendiri, siapa lagi kan gitu Kang. Ya, selanjutnya saya pikir ini menjadi sebuah catatan teman-teman ketika memang kearifan lokal kita sudah mulai tercemar, sudah mulai terganggu dengan budaya-budaya yang tidak bertanggung jawab, dapat dikatakan seperti itu ya Kang, dari oknum-oknum
selanjutnya langkah-langkah apa Kang? Mungkin ada himbauan kepada ketua-ketua RT atau kepada RW dari tiap-tiap perumahan-perumahan yang baru supaya himbauan kepada masyarakatnya ini sampai. Karena memang begitu saya lihat di lokasi terjadi gundukan sampah itu bukan hanya dari para pedagang ya katakan begitu yang hanya lewat langsung membuang, tapi juga saya lihat ada juga beberapa sampah-sampah dari rumah tangga Kang, terkait dengan pampers dan sebagainya. Ini kan juga saya pikir bukan dari pedagang kaki lima yang membuang, tapi juga ada oknum ya, dapat dikatakan oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab sehingga lingkungan kita tercemar. Mungkin itu Kang kira-kira yang bisa kita sampaikan, karena memang tanpa ada penegasan dari ketua RT, ketua RW maupun kepala dusun dari tiap-tiap dusun kita, ini menjadi catatan. Karena bagaimanapun kesehatan itu juga sebagian dari iman kan gitu ya Kang. Betul. Ya. Selanjutnya mungkin kita juga akan menyapa teman-teman dari Karang Taruna, tokoh masyarakat. Tadi juga saya coba kontak, yaitu Kang Jahe, mudah-mudahan beliau bisa berhadir di tengah-tengah kita, memberikan pandangan dan juga saran himbauan. Kalau bagaimanapun beliau juga tokoh pemuda yang bisa menginisiasi langkah-langkah pemuda. Kebetulan momentum Sumpah Pemuda ini juga menjadi landasan kita untuk bangkit bersama, untuk sama-sama mensukseskan dan memperindah lingkungan kita. Terima kasih. Sebentar kita coba kontak Kang Jahe, mudah-mudahan dia sudah OTW tadi kabarnya Kang. Siap. Berapa ya kita sebelum ini sambil ngobrol santai ini, Ya, kita ya. kontak Kang Jahe dulu ya. Siap. Halo, Assalamualaikum Kang Jahe. Gimana posisi bisa merapat ke sini tuh Kang? Buat sekedar wawancara sebentar terkait dengan sampah yang ada di lingkungan kita. Oke. Nuhun, terima kasih. Ditunggu. Oke. Nah, itu Kang, kayaknya Kang Jahe tuh udah jalan di tengah-tengah kita. Enggak Kang? Waalaikumsalam. Waduh, kumaha Kang Damang? Alhamdulillah. Baik pemirsa, kawan channel, para viewer, para subscriber, kita sudah kehadiran narasumber kita, tokoh pemuda. Momentum Sumpah Pemuda merupakan cikal bakal daripada kebangkitan pemuda kita. Ini Kang Jahe tadi di awal kita sudah coba komunikasi, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Kang Ubun terkait dengan fenomena kearifan lokal budaya kita yang mulai tercemar dengan adanya gundukan sampah ya. Karena memang ini sudah temuan kita dari beberapa kita coba observasi ke lapangan, membuat konten dan sebagainya. Ini ada lagi nih Kang, gundukan sampah tepatnya di dusun kita nih, dusun Wagir 1 depan pemancingan Ajo. Ini bisa dikatakan merusak pemandangan lah ya Kang. Bukan hanya baunya, tapi juga akan timbul tentunya wabah-wabah penyakit. Selanjutnya apa nih Kang, harapan Kang Jahe selaku tokoh muda, tokoh milenial di dusun Wagir 1 ini kepada masyarakat luas, khususnya di Desa Bengle ini Kang? Mangga Kang. Ya, faktor utama kita harus kerjasama dengan pihak yang terkait, terutama kita istilahnya harus banyak sharing sama aparatur desa setempat juga. Kalau nggak bergabung sama aparatur desa Ya. jadi kita tuh istilahnya kalau warga kita berinisiatif sendiri-sendiri nggak etis. Masalahnya karena warga tuh kalau di lingkungan dusun ini, Wagir 1 ini, karena harus ada yang mendorong. Karena tanpa ada pendorongan dari aparatur desa, warga tuh diem. Ya. Jadi seharusnya aparatur desa mencontoh. Jadi dengan cara mencontoh itu pasti akan sadar masyarakatnya juga, dari lingkungannya juga, dari yang pendatang, dari pedagang, itu harus dikasih istilahnya asumsi masalah kebersihan.
kalau nggak ada istilahnya kita gerak dari Karang Taruna sendiri-sendiri, Ya. istilahnya kita kurang ini aja, maksudnya kayak yang di bawah itu Karang Taruna kayak anggota tuh kayak istilahnya menyepelekan. Ya. Mati dari Karang Taruna itu minta dukungan lah istilahnya ya kepada istilahnya dinas terkait lah ya. Istilahnya nggak usah istilah pakai uang apa kayak apalah, kalau Karang Taruna itu gampang sih sebenarnya dengan menggerakkan atau merintah atau istilahnya dia kita tuh dari Karang Taruna tuh kalau nggak ada yang istilahnya yang kayak hewan tuh ibaratnya nggak ada yang ngabdi Ya. Karang Taruna juga mendet. Kita tuh dari Karang Taruna tuh harus ada bimbingan juga. Jadi nggak bisa berjalan satu dari organisasi doang. Istilahnya kalau kita berjalan dari organisasi doang, istilahnya nggak ada dukungan dari aparatur juga. Terus kalau masyarakat tuh sebenarnya tunjukkan aja dulu. Intinya kerjasama yang baik lah. Ya, geningannya ho. Selanjutnya nih Kang, apakah sudah dilakukan langkah-langkah strategis yang dibuat baik dari lingkungan PRT-an, RW-nya, kadusnya terkait dengan himbauan lah paling tidak oleh tiap-tiap aparatur desa tingkat level paling bawah ini untuk menyerukan ayo budaya kearifan lokal kita dijaga, tentunya menjaga kebersihan begitu Kang. Apakah ini sudah ada? Karena sejauh ini yang sudah saya pantau seperti Pak Wakil Ali waktu itu sampaikan, sebenarnya juga ada satgas ya yang ada untuk penanganan sampah di lingkungan desa kita. Apakah ini berjalan nih Kang tentang satgas ini? Jangan sampai akhirnya masyarakat melihat wah satgasnya aja tidak memberikan contoh yang tadi seperti Kang Jahe sampaikan, akhirnya masyarakat terbiasa begitu dengan budaya-budaya seperti ini. Nah, tadi catatannya apakah sudah dilakukan nih himbauan gitu kan, baik dari RT-nya, RW-nya, kadusnya dan sebagainya. Kalau himbauan kita nggak ada, cuma kita inisiatif ke warga-warga, istilahnya kita bayar per bulan. Jadi kita bukan omong kosong. Dari lingkungan saya sendiri, akhirnya perbatasan RT 9 atau 10 itu warga tuh udah antusias bayar uang iuran sampah per bulan. Makanya dari itu inisiatif dari Karang Taruna sebenarnya Pak. Jadi kita ya berjalan aja, biarpun kita nggak istilahnya ada ngejelekin masalah aparatur, nggak mungkin ada upahnya kali. Ya, kalau kita ngejelekin kan nggak enak, bukan ngejelekin itu bukan masalah kejelekan kebenaran. Istilahnya itu inisiatif dari Karang Taruna tuh sekarang tuh udah berjalan, udah pada ngerti. Nah yang dikendalain itu sekarang tuh yang parkirnya banyak oknum yang buang sampah tuh sembarangan. Jadi oknumnya tuh istilahnya entah pedagang, entah warga pendatang, entah warga lokal. Ya kita belum bisa memastikan, soalnya takutnya kita kalau istilah memponis pedagang nih yang oknum, dan kita juga belum ada bukti. Makanya dari sekarang tuh pas tanggal 28 sekarang itu Oktober kita berani gerak. Yang mana nih yang suka buang sampah sembarangan, istilahnya ya kita beri sanksi lah. Oke, baik. Kalau misalkan tadi Kang Jahe sampaikan artinya sudah dibuat suatu gerakan oleh masyarakat khususnya teman-teman Karang Taruna terkait budaya kebersihan lingkungan ya Kang. Kalau nih Kang, katakan gerakan yang teman-teman Karang Taruna yang diinisiasi oleh Kang Bubun, Kang Jahe ini artinya membuahkan hasil nih. Sanksi apa nih Kang supaya ada efek jera oleh para oknum yang membuang sampah ini? Apakah laporkan, selanjutnya akan diapakan lah sanksi, paling tidak sanksi moral lah yang diberikan gitu kan. Selain pendataan dirinya jangan sampai nanti terjadi lagi, karena penyakit seperti ini itu biasanya karena di situ membuang akhirnya ikut-ikutan ya Kang kan gitu ya. Mungkin apa nih Kang sanksi moral yang bisa di teman-teman Ya berikan? paling
kalau misalkan malam ini atau malam ntar kapan, sanksinya tuh nggak bakalan istilahnya kita pukul-pukulan, nggak ada. Istilahnya kita kasih sanksi, sampah yang di situ ada semuanya harus diangkut. Kalau nggak ada, dia nggak mau, ya kita harus jalur hukum lah. Kita istilahnya ngasih sanksi itu aja, kalau dia nggak mau ya tidak lagi. Kita menanyakan lagi ke yang punya aturan itu. Oke, baik. Alangkah baiknya kita langsung ke lokasi aja Kang, biar maksudnya kita enak, biar bukti gitu bahwa bukan sampah itu ada di sana gitu. Dan pesan-pesan saya sebagai pemuda Dusun Wagir 1 berharap kepada maupun masyarakat ataupun warga pendatang lokal atau apa, tolonglah kerjasamanya awalnya bersih lingkungan kita, tolong bersihkan kembali. Dan semoga dari aparatur setempat atau aparatur desa, semoga ada perhatiannya dan kita jaga bersinergi bareng-bareng untuk membersihkan lembur ngasih dusun kita yang lebih bersih lagi. Begitu Kang mungkin. Oke, baik. Teman-teman para viewer, para subscriber dimanapun berada, kita tadi sudah coba podcast dengan beberapa tokoh muda milenial kita, khususnya di Dusun Wagir 1 ini, terkait budaya lokal, kearifan lokal kita, yaitu terjadi lagi hal yang tidak kita inginkan, yaitu gundukan sampah yang cukup mengganggu baik dari perspektif kesehatan maupun pemandangan. Sangat disayangkan ketika kearifan lembur urang akhirnya dinodai, dikotori dengan hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tadi harapan dan juga pesan moral yang disampaikan oleh Kang Jahe, tadinya Kang Bubun selaku tokoh muda, mari kita menjaga dusun, mari kita menjaga kebersihan, dan ingat bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Oke Kang, setelah ini akan coba kita observasi ke lapangan bagaimana dan berapa banyak. Kalau saya kadang sering lewat tuh Kang, kurang lebih bisa diangkut sekitar 3 truk tuh Kang, paling tidak. Kalau yang di kerajaan itu bisa 5 truk, ini 3 gitu ya. Artinya ini catatan, dan mungkin tolong niat baik dari kita semua, khususnya aparatur setempat, baik dari tingkat kabupaten selanjutnya, karena tadi sudah disampaikan oleh Kang Jahe, sebenarnya para penduduk lokal juga sudah berbudaya kolektif kolegial dengan membayar iuran, tapi ini juga dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan harapannya adalah kepada Bupati Teh Seli, khususnya kami himbau, saya selaku bagian juga dari pemerhati lingkungan, ini tolong menjadi catatan, karena saya secara pribadi juga sudah membuat laporan secara tertulis kepada instansi terkait, 1 meja melalui laporan langsung resmi saya. Ini belum tidak lanjuti. Dan juga kepada Kang Aep, Wakil Bupati, janji-janji politik yang pernah diberikan tentang kearifan lokal kita, tentang budaya humanis kita, ini juga harus diangkat. Bagaimanapun kebersamaan moto yang Teh Seli sampaikan ketika janji politik ini juga dapat realisir dan dapat dilaksanakan oleh manfaatnya. Atur nuhun teman-teman, saya undur diri. Terima kasih masukannya, dan juga mari kita menjaga lembur. Saya undur diri Kang, atur nuhun ya Kang atas informasinya, Kang Jahe, Kang Bubun, dan para viewer, para pemirsa semua. Semoga catatan saya wabil khusus kepada Teh Seli dan Kang Aep selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Karawang ini menjadi perhatian khusus dan bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Saya undur diri, atur nuhun, sampurasun, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Salam, nama budaya, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.